wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Jeniana Mete, NPM 23104200041. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menganalisis PT Unilever Indonesia Terbuka. PT Unilever Indonesia Terbuka, induk perusahaan Unilever plc Inggris dan Unilever NV Belanda. Sejarah di Indonesia beroperasi sejak tahun 1933, awal bernama Lever Software NV. Sektor bisnis fast moving consumer goods meliputi perawatan pribadi, sabun, sampo, perawatan rumah tangga, deterjen, serta makanan dan minuman, teh, es krim, dan lain-lainnya. Status perusahaan multinasional atau MNC yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Visi Making Sustainable Living Commonplace, menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah. Strategi perkembangan perusahaan, strategi global dan lokal atau globalisasi. Yang pertama, adaptasi produk lokal, menyesuaikan rasa dan ukuran kemasan dengan daya beli masyarakat Indonesia. Contohnya, saset kecil untuk pasar tradisional. Yang kedua, akuisisi strategi, mengakuisis merek lokal kuat seperti Wardah lewat anak usaha atau sebelumnya Mango dan Bimoli untuk memperkuat pangan pasar domestik. Yang ketiga, digitalisasi dan e-commerce, fokus kuat pada penjualan melalui marketplace, Shopee dan Tokopedia, dan media sosial untuk menjangkau gengsi. Yang keempat, keberlanjutan, program Unilever Sustainable Living Plan untuk mengurangi jejak karbon dan plastik, yang juga menjadi nilai jual utama di pasar global. Kebijakan pemerintah terhadap MNC, regulasi dan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, mempermudah perizinan perusahaan dan investasi bagi MNC seperti Unilever untuk membangun pabrik baru atau ekspansi. Yang kedua, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pemerintah mewajibkan MNC menggunakan bahan baku lokal. Unilever mewajibkan merespon dengan sourcing bahan alam lokal, misalnya minyak kelapa sawit, teh, jahe dari petani Indonesia. Yang ketiga, insentif pajak, fasilitas tax holiday atau tax allowance bagi MNC yang berinvestasi besar di sektor manufaktur hilirisasi. Yang keempat atau yang terakhir, regulasi lingkungan, aturan ketat mengenai pengelolaan limbah B3 dan sampah plastik yang memaksa MNC menerapkan standar lingkungan tinggi. Di sini ada analisis perkembangan di Indonesia, dampak dan kinerja Unilever di Indonesia. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama, kontribusi ekonomi. Salah satu penyumbang pajak terbesar di sektor PMCG dalam menyerap ribuan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, atau distributor atau pedagang. Yang kedua, transfer teknologi dan manajemen.
membawa standar manajemen modern dan teknologi produk ramah lingkungan ke Indonesia. Yang ketiga, ketahanan saat krisis. Mampu bertahan saat pandemi karena produknya bersifat kebutuhan pokok atau defensive stock. Meski sempat mengalami tekanan inflasi, harga bahan baku. Dan yang keempat, yang terakhir, tantangan. Persaingan ketat dengan merek lokal, murah dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan euro yang mempengaruhi biaya impor bahkan bahan baku tertentu. Kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Terbuka merupakan contoh sukses perusahaan multinasional yang mampu beradaptasi dengan kebijakan pemerintah Indonesia seperti TKDN sekaligus mempertahankan standar global. Keberhasilan terletak pada strategi globalisasi yang kuat dan komitmen terhadap keberlanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.